Halo Kang, saya kedatangan Acer Swift Go 14 AMD warna pink, warna yang sangat kemayu. Tapi Akang jangan terkecoh karena warna seperti ini performanya bisa setara dengan X1 Extreme atau bahkan sudah menguli X1 Extreme yang kemarin juga saya review ya Kang. Jadi laptop ini sudah saya gunakan kira-kira 10 harian untuk kerja, saya bawa pulang untuk kantoran. Dia ringan ya Kang, beratnya itu 1,25 kilo, dan kalau ditambah dengan chargeran 65 watt USB-C, chargerannya ini juga kecil karena tidak ada kabel power ya, jadi dia sudah menyatu. Bisa digunakan untuk ngecas handphone juga cepat. Totalnya hanya 1,4 kiloan saja. Panjangnya 32 cm, ini 21 cm, dan tebalnya itu 1,5 cm. Jadi ini masuk kategori ultrabook ya, ultrabook yang ringan, walaupun bukan yang paling ringan, bukan yang paling tipis juga, tapi dia memberikan keseimbangan harga dan performa juga desain. Inilah 7 alasan yang seenggaknya bisa Akang pertimbangkan untuk membeli laptop ini. Pertama, harganya sudah turun menjadi 9 juta saja. Harga yang murah untuk mendapatkan laptop baru dengan garansi 3 tahun ya Kang. Dia sudah ada fingerprint dan performa fingerprintnya ini cepat. Akang lihat, dan ketika kita ini tekan, dia mati. Performa fingerprint cepat, performa CPU cepat, dan itu menjadi alasan kedua kenapa Akang layak membeli laptop ini. Performanya menggunakan AMD Ryzen 5 7530U, 6 core, 7 nanometer, Zen 3 dengan L3 chassis-nya 16 MB. Masih Zen 3, tapi jangan khawatir karena Zen 3-nya ini bisa murah gitu ya Kang. Zen 3 juga sudah sangat oke banget. Akang bisa lihat hasil benchmarking, dia bahkan setara ya, dan lebih unggul dengan Intel generasi ke-8 Kaby Lake seri H. Peningkatan yang cukup signifikan. Mereka itu menggunakan GPU eksternal dan masih unggul di gaming sedikit. X1 Extreme itu masih unggul gaming sedikit. Tapi untuk urusan efisiensi, untuk urusan dingin, untuk urusan daya tahan baterai, laptop kecil ini mengungguli mereka. Walaupun kapasitas baterainya itu masih kalah, ini hanya 50 watt hour. Ngomongin performa lagi, dia punya 2 kipas twin air cooling, Acer menyebutnya, dan keluar dari sini ya Kang. Jadi selama pengujian, stress test, Firestrike atau TimeSpy itu lulus. Bahkan skornya tinggi banget, hampir 100%, dan itu luar biasa. Selama main game juga, saya jarang merasakan atau menyentuh suhu ini mencapai 100 derajat Celcius ya Kang. Jadi kisarannya di 80-an. Itu main Valorant, Akang bisa Full HD High, masih di rata-rata 100 frame rate per second. Rendering juga lebih cepat. Lenovo ThinkPad P52 yang saya review kemarin, itu saya edit dengan laptop ini dan nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau Akang memang niatnya membeli laptop ini untuk kerja, tapi juga untuk editing video, konten, selama itu masih Full HD, masih oke banget. Masih bisa Akang jalankan. Sama sekali tidak ada masalah. 4K bisa, hanya akan lebih lama saja. Alasan ketiga, warna. Warnanya ini unik. Ini warnanya merah muda, pink, atau sebenarnya juga bisa dibilang lilac, ungu, pucat, atau dusty pink. Warnanya nggak genjreng gitu ya. Pink tapi kalem. Dan ini ketika bos saya melihat, wah, kalau anak saya lihat laptop ini pasti dia minta dibeliin. Anaknya perempuan dan sedang kuliah. Ada warna lain yang lebih normal ya, warna silver. Silver kelihatan lebih mewah, lebih elegan, dengan keyboardnya juga yang berwarna senada, warna silver juga. Namun pengalaman saya, keyboard dengan warna silver atau terang itu, karena ini backlit ya, dia juga di saat terang itu malah silau, malah tidak terbaca ya. Kemudian yang keempat ya, keempat itu Porta. Jadi harga sudah, performa, warna, dan sekarang Porta. Jadi laptop ini koneksinya itu cukup banyak ya, cukup lengkap. Ada 4 USB, 2 USB A biasa, 3,2 Gen 1, di kanan kiri ada, dan ada 2 USB
C 3,2 Gen 2. Belum Thunderbolt, jelas karena Thunderbolt itu miliknya Intel. Hanya belum juga USB 4. Ya, ini kan harganya under 10 juta ya Kang, jadi jangan berharap USB 4 dulu. Tapi USB 2 ini bisa kita gunakan untuk charging, dua-duanya bisa. Ke eksternal monitor juga bisa, transfer data juga bisa, dan cepat ya, karena dia sudah Gen 2. Yang tidak ada di portnya itu adalah slot SD card atau micro SD. Itu aja yang nggak ada, sayang banget. Juga LAN-nya, ya karena LAN sudah mulai ditinggalkan. Bahkan oleh laptop-laptop bisnis pun beberapa serinya sudah mulai ditinggalkan. Ini audio combo dan ini Kensington lock ya. Ada indikator LED di sebelah sini. Jadi ketika akan ngecas, warna oranye sampai berubah biru ketika sudah 100%. Jadi di bawah 100% itu warnanya oranye. Ini indikator untuk power ya. Secara desain juga dia bisa dibilang biasa saja, tapi memperhatikan detail. Jadi ini ada colokan di sini, Akang bisa membuka laptop atau mengangkatnya, walaupun tidak bisa dibuka dengan satu tangan dan susah untuk mengaturnya. Alasan kelima karena displaynya Kang. Jadi laptop ini 14 inci, tepiannya sudah tipis, modern lah ya. Walaupun kekurangannya menurut saya bezelnya ini dan tulisan Full HD, bukan tulisan, stiker Full HD 1080 ini yang terlalu menonjol. Jadi ini terlalu terlihat plastiknya, dan di webcam sini, padahal webcamnya bagus ya, Full HD dan bagus gitu. Lebih bagus daripada kebanyakan laptop, tapi nggak ada mikanya, jadi penutup lensanya nggak ada, jadi kesannya itu jadi murah gitu ya, walaupun ini bagus kualitasnya. Dan displaynya ini Full HD IPS anti glare Comfy View. Acer menyebutnya kecerahannya saya rasa di atas 250 nit laptop-laptop biasa ya. Ini dan ini paling cerah seperti ini. Mungkin di atas 300 nits ya Kang. Jadi luar biasa. Displaynya nyaman, dan yang paling penting biasanya yang paling direwelin berapa sRGB-nya? 100% sRGB. Warnanya saya tidak mengalami masalah dengan warnanya, rasanya oke-oke saja, natural saja, tidak terlalu punchy juga, tapi dia nggak terlalu pucat juga, dia natural dan bagus banget. Alasan kelima adalah Windows dan OHS ya Kang. Jadi seperti namanya Acer Swift Go. Jadi Akang membeli laptop ini bisa langsung go, langsung tancap gas. Pertama Windows-nya itu Windows 11 Home. Original ya Kang. Juga OHS, Office Home Student 2021. Itu juga dapat. Kalau dua hal itu saja nggak dapat, itu harganya bisa mahal, bisa 2 jutaan lebih ya. Office 2021, dan bagusnya Office 2021 itu dia sudah ada Outlook ya, sudah ada Outlook. Saya terbiasa dengan Microsoft 365 karena ada Outlook-nya. Sekarang di 2021 student ini sudah ada Outlook-nya. Saya nggak tahu sejak kapan karena saya bukan pengguna 2021 ya, tapi itu bagus banget. Jadi ketika Akang beli sudah bisa langsung dipakai untuk kuliah, kerja, atau apapun. Baterainya ini tahan lama ya Kang, karena dia versi U. Jadi versi hemat daya yang TDP-nya 15 watt. Pengalaman saya menggunakan laptop ini bisa 8 jam dengan best performance. Jadi ketika menyalakan laptop ini jam 8, jam 5 sore itu masih tersisa baterainya. Masih bisa kita gunakan. Kebiasaan saya menggunakan layar 40 sampai 60% atau 30 sampai 60% tingkat kecerahannya Kang. Alasan ketujuh adalah dual SSD. Jadi laptop kecil ini memiliki dual SSD. Akang bisa menambahkan SSD lagi. Nanti akan coba kita bongkar. SSD utama di sini ini 2280 PCIe Gen 3. Dan ini akan lihat ini SSD kedua. Ini sudah saya coba pasangkan dengan NVMe juga Gen 3 ya. Ini 512 GB dan ini juga 512 GB. Jadi luar biasa untuk laptop seukuran ini, 14 inci, tapi bisa memasukkan dua SSD, dual SSD.
NVMe pula. SATA nggak kebaca ya Kang, sudah saya coba. Sebelahnya ada kartu WiFi yang masih kita ganti. Hanya itu saja yang bisa kita ganti sebenarnya. RAM ini sudah tersolder 16 GB LPDDR4X ya. Motherboardnya terpisah ya. Jadi ini bagian porta koneksinya dan ini motherboard. Jadi disambungkan oleh fleksibel seperti ini. Dan kalau Akang lihat kipasnya ini ada dua, twin air cooling ya, Acer menyebutnya. Heat pipe-nya juga dua, lumayan besar, dan kipasnya mungil tapi ini benar-benar bekerja baik. Sungguh sangat baik bekerjanya. Kalau kita ke engselnya ini dari logam ya, walaupun ininya seperti dari plastik ya, tapi ini logam. Dan yang sayangnya karena ini ada frame, jadi kita tidak bisa mengatur. Saya tidak bisa mengatur lagi baut di sini ya. Pengen saya kendorkan sedikit supaya bisa dibuka dengan satu tangan. Bisa sih, tapi harus mencopot ini ya, dan itu agak repot, tidak lagi praktis ya. Nah, sekarang kita bicara kekurangan atau pertimbangan atau catatan-catatan ya. Yang pertama, layarnya walaupun bagus, IPS Full HD, sRGB 100%, tapi rasionya masih 16:9. 16:9 ini nggak ada salah sebenarnya, ini preferensi saja. 16:9 akan lebih enak untuk menonton, tapi memang tren sekarang kan balik ke 16:10 seperti zaman dulu ya. Jadi lebih tinggi untuk scrolling, untuk tabel itu lebih banyak. Itu catatannya, terserah Akang preferensi. Karena seri Acer Swift ini banyak ya. Ada juga yang 16:10, yang lebih mahal itu 16:10. Catatan kedua, keyboardnya. Jadi keyboardnya ini normal saja sebenarnya untuk laptop tipis ringan seperti ini. Yang saya kurang suka adalah tombol powernya yang menyatu dengan keyboard. Tombol power ini fungsinya, kalau ketekan ini dia selip ya Kang. Jadi laptopnya dia selip, dia mati gitu. Apakah dia juga akan mati ketika kita sedang mengetik? Karena posisinya di posisi delete ya Kang. Jadi kalau tidak sengaja tertekan, dia bisa mati, bisa juga tidak. Jadi kadang-kadang mati, kadang-kadang tidak. Jadi tergantung suka-suka dia sajalah gitu ya maksudnya. Itu yang agak mengganggu. Touchpad ini kecil, normal saja sebenarnya karena saya pengguna trackpoint. Jadi pasti saya menggunakan mouse ya. Jadi buat saya ini tidak masalah, tapi akan dengarkan sendiri touchpadnya. Kliknya ini dari spek ini kaca. Memang dia mulus, presisi gitu ya. Hanya saja kliknya ini terlalu keras. Yang ketiga adalah susah untuk kita buka. Relatif susah untuk dibuka. Kenapa? Karena ada 10 baut bintang, bukan baut kembang. Itu obengnya aja kalau Akang nggak punya lumayan, harus cari lagi. Obeng bintang 10, dan ketika 10-nya terbuka, covernya nggak bisa langsung kita buka dengan mudah. Harus menggunakan pry tool, congkel, baru kita angkat. Dan itu rapet banget ya. Catatan keempat, audionya. Jadi keluaran suaranya ada dua. Dia di bawah ya Kang. DTS audio menurut saya keluarannya normal-normal saja. Silahkan Akang nilai sendiri. Jadi begitulah Kang pengalaman saya bersama si Ping yang ternyata powerful dan tahan lama ini. Acer Swift Go AMD 14. Kalau dirasa memang video ini bermanfaat, silakan Akang bagikan ke rekan-rekan lain sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi, salam Diki Septerian.